azab dari Allah Azza wa Jalla. Semua azab, semua bencana pasti sebabnya karena dosa. Baik itu azab yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat kita, itu pasti tidak terlepas dari dosa. Maka untuk mengangkat bencana itu dengan banyak-banyak membaca istighfar. Kita banyak beristighfar, banyak taubat kepada Allah. Dengan demikian Allah tidak jadi menimpakan azab kepada suatu masyarakat. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam itu sudah diingatkan oleh Nabi Nuh untuk banyak-banyak istighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, ucapkan istighfar kepada Tuhan kalian. Selalu mohon ampun kepada Tuhan kalian. Tapi mereka tidak mau mohon ampun. Akhirnya apa? Allah turunkan bencana yang besar, banjir bandang, air keluar dari bumi, air turun dari langit dan menenggelamkan semua manusia di saat itu kecuali Nabi Nuh dan kaumnya yang berada di atas kapal. Itu penyebabnya karena dosa dan tidak mau baca istighfar. Maka musim-musim yang banyak bencana seperti ini perlu kita banyak istighfar. Apalagi di bulan-bulan seperti ini banyak manusia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah penyembahan kepada selain Allah. Penyembahan kepada selain Allah itu perkara yang paling dimurkai oleh Allah. Kesyirikan, kekafiran, itu semua paling banyak mendatangkan azab dari Allah. Ketika sebagian alam agama di luar Islam yang merayakan perayaan agama mereka untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, kita banyak-banyak istighfar karena berpotensi datangnya azab yang besar. Baik, tadi contohnya riba, perdukunan, ya, itu padahal kemungkaran, tapi dianggap biasa, tidak masuk penjara, tidak dihukum di negara kita. Walaupun demikian tetap itu namanya kejahatan. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala tegaskan manusia itu sudah dikasih dua jalan. Kalau seperti ini manusia tidak bisa membantah di hadapan Allah. Manusia tidak bisa protes atau tidak bisa mengatakan berarti Allah ini tidak adil, ya. Allah tidak adil. Kenapa saya tidak dikasih hidayah sedangkan orang lain dikasih hidayah? Semua manusia sudah dikasih perangkat atau sudah dikasih sudah dikasih alat untuk bisa mendeteksi mana yang benar, mana yang salah, ya. Atau sinyal, ya, sudah dikasih sinyal. Misalkan mobil mau mundur ke belakang, dia bunyi ketika sudah ada alarm namanya. Sudah ada seperti itu. Ketika melihat kebaikan, sudah ada sinyal untuk melakukan. Sudah ada ketika ada keburukan, sudah ada sinyal untuk meninggalkan keburukan itu. Tapi kadang-kala manusia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti sinyal-sinyal yang telah Allah berikan itu. Ketika dikumandangkan azan, ya, sudah ada sinyal. Contohnya kita mendengarkan azan itu, kecuali kalau jenengan nggak mendengarkan azan, berarti ada alasan. Kalau kita mendengarkan azan, berarti sudah ada sinyal. Sinyal waktunya sudah masuk, suara azan memanggil kita untuk ibadah. Kira-kira mau menerima, mau memenuhi panggilan itu atau tidak? Kalau yang mau menerima, dia akan segera memenuhi panggilan itu dan dia segera mengerjakan sholat. Kalau orang yang tidak mau menerima, apa yang dia lakukan? Ya dia tidak peduli. Walaupun azan sana sini, mungkin dalam satu waktu tidak hanya dari satu masjid azan dikumandangkan. Ya mungkin masjidnya berdekatan. Sini azan, sana azan, depan azan, belakang azan. Kalau dia tidak ada kepedulian, ya tidak peduli sama sekali, terus
lanjut kerja sampai keluar waktunya tidak mengerjakan sholat. Nah ini pilihan kita masing-masing. Kita yang akan bertanggung jawab atas pilihan kita di dunia ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntunglah siapa-siapa yang mensucikannya. Masya Allah ya, ini ayat yang ke-9 adalah penentu keselamatan seorang manusia di dunia ini. Penentunya adalah siapa yang mensucikannya. Kalau di dunia ini dia mensucikannya, maka dia akan selamat. Tapi kalau dalam kehidupan dunia ini dia tidak mau mensucikannya, apalagi dia terus mengotorinya, maka dia tidak akan selamat. Inilah penentunya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa yang mensucikannya. Baik, untuk memahami ayat yang ke-9 ini ada 3 pertanyaan supaya kita mudah memahami. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang disucikan. Jadi ayat ini kan masih bersifat umum. Sungguh beruntung siapa yang mensucikannya. Pertanyaan pertama, apa yang disucikan? Pertanyaan yang kedua, siapa yang mensucikan? Pertanyaan yang ketiga, cara mensucikannya. Baik, masih ingat yang pertama tadi apa? Apa yang disucikan? Yang kedua, siapa yang mensucikan? Yang ketiga, cara mensucikannya. Baik, coba kita pelajari satu persatu. Yang pertama, apa yang disucikan? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung siapa yang mensucikannya. Apa yang disucikan? Yaitu masih berlanjut ayat sebelumnya, yang disucikan adalah jiwanya. Ya. Jadi sudah terjawab pertanyaan pertama, apa yang disucikan, yaitu jiwa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Baik, pertanyaan yang kedua, siapa yang mensucikan? Siapa yang mensucikan jiwa itu? Allah yang mensucikan atau manusia sendiri yang mensucikan jiwanya sendiri? Manusia atau jiwa? Manusia atau Allah yang mensucikan? Manusia ya, Masya Allah. Ada yang Allah? Dua-duanya. Memang begitulah pembahasan para ulama. Ada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama, Allah yang mensucikan. Jadi siapa yang mensucikan? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, Allah yang mensucikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, balillahu yuzakki mayyasha, dalam surat An-Nisa ayat 49. Balillahu yuzakki mayyasha. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Berarti dari sini kita tahu Allah yang mensucikan jiwa manusia ini. Ataupun doanya Rasulullah SAW, atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan untuk jiwaku ini ketakwaan. Masukkan ketakwaan dalam jiwaku ini. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku ini, anta khairu man zakkaha, karena engkaulah yang sebaik-baik mensucikan jiwa itu. Berarti yang mensucikan jiwa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kedua, yaitu manusia sendirilah yang mensucikan jiwanya. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam surat Al-Alaq ayat 14 sampai ayat 15. Surat Al-Alaq, Sabbihis ya. Dalam surat tersebut
qad aflaha man tazakka ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yaitu manusianya, dia yang mensucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat Tuhannya atau dia menyebut nama Tuhannya dan dia sholat kepada Tuhannya. Baik. Dari dua pendapat ini, para ulama menempuh jalan yang terbaik, yaitu menggabungkan, mengkompromikan kedua-duanya. Jadi kalau ditanya siapa yang mensucikan, maka jawabannya Allah yang mensucikan dan juga manusia yang mensucikan jiwanya. Dengan apa? Kalau Allah mensucikan jiwa manusia, yaitu dengan memberi hidayah. Allah memberikan hidayah atau taufik kepada manusia sehingga manusia itu mau mensucikan jiwanya. Tanpa taufik, tanpa hidayah dari Allah, manusia tidak akan bisa mensucikan jiwanya. Kita semua ini bisa beribadah, bisa menyembah Allah, itu karena ada hidayah dari Allah. Ya, Pak ya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak mampu untuk beribadah. Orang kalau tidak ditolong oleh Allah untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk ibadah, dia tidak akan mampu. Orang yang tidak ditolong oleh Allah padahal uangnya bertumpuk-tumpuk, uangnya sangat banyak, tidak pernah dia gunakan untuk infak, tidak pernah dia gunakan untuk ibadah uangnya itu. Dia tidak pernah berangkat umroh, padahal uangnya sangat banyak, lebih-lebih kalau digunakan untuk umroh ataupun ibadah haji. Berkali-kali pun dia sanggup, tapi karena tidak ditolong oleh Allah, tidak dikasih hidayah. Orang yang tidak dikasih hidayah oleh Allah, walaupun di hadapan dia ada seorang nabi, tidak bisa beriman. Bahkan dialah yang menolong nabi itu. Setiap hari dia yang membantu nabi ini untuk menyebarkan Islam, untuk mensyahadatkan manusia, tapi dirinya sendiri tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada seperti itu? Pamannya Rasulullah, ya, Abu Thalib yang membantu Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam, dirinya sendiri sampai meninggal dunia tidak pernah masuk Islam. Padahal dia di depannya ada nabi, setiap hari mendengar ucapannya nabi, mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, tapi namanya hidayah itu di tangan Allah. Tapi kalau seandainya kita sudah dikasih hidayah untuk masuk Islam, maka ini rezeki, ini nikmat yang luar biasa. Banyak manusia yang tidak dikasih hidayah seperti ini. Kalau begitu, syukuri. Kita sudah dikasih hidayah untuk memeluk agama Islam, maka syukuri. Gimana caranya kita mensyukuri nikmat Islam ini? Ya, maksimal. Kita harus tanamkan dalam diri kita, ya, mulai sekarang kita harus maksimal untuk beragama, maksimal untuk ibadah, maksimal untuk taat kepada Allah, maksimal untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kita sudah dikasih hidayah Islam, kok tidak diamalkan dengan sebaik-baiknya? Ini eman. Tinggal kita berjuang untuk mengamalkan syariat Islam. Di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak mengenal Islam. Bahkan mungkin dia sangat bermusuhan dengan Islam, bencinya luar biasa dengan agama Islam. Masih banyak orang-orang seperti itu tidak dikasih hidayah. Baik, ini Allah yang mensucikan jiwa manusia, yaitu dengan memberikan hidayah kepada orang. Kemudian kalau manusia yang mensucikan jiwanya adalah manusia yang berusaha. Dia berusaha mengambil asbab untuk mensucikan jiwanya. Jadi tidak bisa dia hanya berangan-angan. Dia menghayal, saya nanti menjadi orang yang sangat soleh, saya nanti masuk surga, kemudian menikmati kenikmatan di dalam surga. Cuma hayalan. Tidak bisa seperti itu. Atau dia menghayal,
saya nanti jadi orang yang sangat ahli ibadah. Setiap malam saya sholat tahajud, siangnya saya puasa, terus saya orang yang rajin membaca Al-Quran. Tapi itu cuma apa? Hayalan. Nggak bisa seperti itu. Harus ada perjuangan. Kita harus berusaha untuk meniti jalan kebenaran ini. Kita harus berusaha untuk menjemput hidayah tersebut. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa hidayah itu di tangan Allah, tapi manusia harus berusaha. Ya, tidak bisa dia cuma menghayal kemudian dia ingin menjadi orang yang paling soleh, ini tidak bisa, mustahil. Butuh perjuangan dan butuh jihad. Bahkan jihad yang paling besar itu adalah melawan nafsu ini. Untuk menundukkan nafsu kita agar bisa taat kepada Allah, itulah perjuangan dan jihad yang paling besar. Rasulullah pernah ditanya, ayyul jihadu afdal, atau ayyul jihadi afdal, ayyul jihadi a'dham, apa itu jihad yang paling agung ya Rasulullah? Man jahada nafsahu fi dzatillah, seseorang yang berjihad melawan nafsunya, menundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jihad yang paling besar. Bahkan kata para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim, jihad itu dia ada tingkatannya. Nah, tingkatan yang paling pertama itu jihad melawan nafsu dulu. Sebelum orang itu jihad melawan musuh, jihad mengangkat pedang, dia harus jihad melawan nafsunya itu. Jangan sampai nafsunya belum dia bisa lawan, dia sudah berani-berani lawan musuh. Ini bisa jadi nanti jihadnya melawan musuh itu diiringi dengan perasaan riya, sombong dan seterusnya, karena jiwanya belum dia tundukkan. Jadi jihad melawan nafsu, jihad melawan diri dulu, kemudian baru jihad melawan syaitan, kemudian jihad melawan orang-orang kafir, dan yang keempat jihad melawan orang-orang munafik. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya. Jihad ada 4 tingkatan. Yang pertama melawan nafsu, yang kedua melawan setan, yang ketiga melawan orang kafir, dan yang keempat melawan orang munafik. Baik, jadi tidak ada istilahnya ada yang mengatakan ya, saya ini kenapa begini karena saya belum dapat hidayah. Ya, kenapa kamu kok belum sholat? Ya, saya belum dapat hidayah. Kenapa kamu belum pakai jilbab? Ya, saya belum dapat hidayah. Ini tidak bisa dibenarkan. Ya. Karena masing-masing manusia itu dia mensucikan jiwanya. Masing-masing kita ini juga berusaha. Jadi tidak hanya menunggu datangnya hidayah itu. Betul Allah yang memberi hidayah, tapi ada nggak usaha dari diri kita? Ya. Misalkan disuruh untuk memakai jilbab, ya, memakai jilbab yang syar'i sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Terus dia beralasan saya belum dapat hidayah, tapi sudah ada usaha belum? Ya, sudah mencoba belum? Kemudian sudah mulai belajar tentang hukumnya belum? Sudah berteman dengan orang-orang yang baik-baik, yang solehah atau belum? Nah, ini namanya dia sudah berusaha. Ya, kalau belum berusaha kemudian bilang dia belum dapat hidayah, ini tidak bisa dibenarkan. Begitupun dalam semua urusan. Ya. Kita semualah yang berjuang untuk mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu. Ya. Jadi hidayah kita mencarinya. Dengan apa cara mencari hidayah? Di antaranya dengan berdoa kepada Allah. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah supaya dikasih hidayah. Bahkan tiap hari kita meminta kepada Allah dalam sholat 5 waktu 17 kali kita membaca Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami, berikan hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus apakah Islam ataupun menjalankan syariat Islam. Orang yang belum masuk Islam mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Orang yang sudah beragama Islam mendapat hidayah untuk apa?
Yang kita yang sudah Islam ini perlu dapat hidayah lagi atau tidak? Iya. Masih perlu? Apa sudah nggak perlu? Ya. Jadi kenapa alasan kita ini yang sudah Islam perlu minta hidayah kepada Allah? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, agar istiqomah, betul ya. Agar kita yang sudah mendapatkan hidayah bisa istiqomah di atas hidayah tersebut. Kalau sudah istiqomah, alasan yang kedua supaya Allah bukakan pintu-pintu yang lain, maksudnya pintu-pintu kebaikan yang lain. Contoh, dia sekarang sudah istiqomah sholat 5 waktu. Dia perlu minta hidayah lagi supaya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Contohnya, dia bisa sholat sunnah rawatib. Ya, dia sudah terbiasa sholat 5 waktu. Allah bukakan untuknya pintu hidayah yang lain, yaitu sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah yang lain. Atau dia sudah sholat sunnah rawatib, dia rutin lakukan itu 12 kali dalam sehari semalam, kemudian dia tambah lagi sholat sunnah yang lain. Apa jaminannya orang yang sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam akan dibangunkan rumah di surga? Masya Allah ya. Jadi untuk punya rumah di surga bisa kita tempuh dengan sholat 12 rakaat sholat rawatib. 12 rakaat itu apa saja? Qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum duhur 4 rakaat. Ba'da duhur 2 rakaat. Ba'da asar. Ba'da ya. Ba'da maghrib, ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Berapa semuanya tadi? Subuh 2 rakaat, 12 ya. Kemudian duhur 4, berarti 6 ya, duhur 6. Maghrib 2, 10, ya 12, Masya Allah ya. Bagaimana bisa 2 rakaat ya. Siapa yang rutin melakukan 12 rakaat dalam sehari semalam, jaminannya dibangunkan rumah di surga. Yang sudah rutin sholat fardu, kemudian sholat sunnah rawatib dan sholat yang lain dia sudah kerjakan, dia minta hidayah kepada Allah, semoga Allah bukakan untuk kebaikan yang lain, bisa puasa misalkan, atau bisa selalu membaca Al-Quran, atau kalau dia punya harta semoga dia rajin bersedekah, begitu seterusnya ya. Baik, tadi kita sebutkan ada 3 alasan. Yang pertama biar istiqomah, yang kedua biar dibukakan pintu kebaikan yang lain, dan yang ketiga agar dia maksimal ya di dalam beribadah itu, di dalam menunaikan ibadah itu dia melakukan dengan maksimal.